Ya, saya melihat di visi misi Pak Ardian ada menempatkan sektor industri di bidang yang bersentral pada pertanian. Industri sudah mulai revolusi. Sekarang kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Seberapa relevan pertanian Anda akan bersama dengan industri 4.0 itu? Terima kasih. Baik, cukup dipahami pertanyaannya, pasangan nomor urut 3? Ya. Waktunya adalah 1,5 menit untuk menjawab, silahkan. Ya, kami membuat visi dan misi ini terkait dengan RPJP Kutai Timur pada tahap kelima ini. Karena ini Kutai Timur ini masih masuk dalam tahapan RPJP yang pertama. Ya, ini adalah 25 tahun yang terakhir. Dan tetap masih pada pertanian dalam arti luas. Kita sudah membuat rancangan dari awal, sudah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Namun meskipun demikian, saat ini kemampuan ekonomi kita itu masih bertumpu kepada pertambangan, dan ini merupakan satu tantangan bagi kita. Makanya kita akan mendorong aktivitas masyarakat yang sekarang sudah mulai giat di dalam menekuni bidang pertanian dalam arti luas ini untuk kita lebih tingkatkan lagi. Terkait dengan persoalan yang disampaikan tadi, saya kira itu tidak ada persoalan. Kita juga akan mengikuti konsep-konsep tersebut sejauh mana kita mampu untuk melakukannya. Tapi kita masih ingat masyarakat Kutai Timur sampai saat ini mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sampai sekarang ada di bidang pertanian, ada di bidang perkebunan dan sebagainya seperti itu. Waktu habis. Baik, silakan ditanggapi nomor urut 1 pasangan calon. Ya, itulah yang harus kami lakukan perubahan. Makanya kami tidak sepaham. Dengan menata kembali itu tidak cukup, karena kita perubahan, karena industri berubah. Yang industri 3.0 mekanikal sekarang berusaha menjadi industri 4.0 robotik. Yang dulu offline sekarang semua online. Kita duduk di Sangatta, datang barang dari Jakarta, dari online. Oleh karena itulah, untuk maju, pemerintah Kutai Timur harus membina masyarakatnya, petaninya harus mengikuti industri 4.0 itu. Pedagangnya harus mengikuti 4.0. Sekarang orang tidak datang ke pasar induk. Alasannya gara-gara banyak-banyaknya waralaba. Padahal salah satu indikatornya orang tidak datang ke pasar induk itulah gara-gara banyaknya pedagang-pedagang online. Itulah yang saya katakan industri 4.0. Yang dulunya offline sekarang semua menjadi online. Otomatis kita harus menyulap petani-petani kita untuk mengikuti industri 4.0 itu. Ditambahkan? Terus kami tambahkan bahwa tadi mengatakan bahwa anggaran untuk pertanian hanya sekitar 15%. Kenapa di visi misi Anda poin pada perkebunan pertanian, sedangkan yang Anda terapkan tadi mengetahui bahwa dari pusat hanya diterapkan hanya sekitar 15%. Mestinya itu harus dibesarkan anggarannya untuk pertanian. Tanggapan sekaligus pertanyaan, silahkan. Ya. Waktu Anda 1 menit untuk menjawab. Baik, saya coba menanggapi. Masalahnya begini, Pak Haji Kinsu dan Pak Mayunadi ya, mohon maaf sebelumnya. Masalahnya itu tadi saya bilang, ini ada aturan yang saling harus kita penuhi. Ya, tadi kita paksakan harus 20%. Ini juga pertanian harus kita paksakan 15%. Tentunya harus ada kebijakan dari kepala daerah yang mana yang skala prioritas, tapi semuanya sisi itu harus jalan. Karena ini semua kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kita membutuhkan sumber daya manusia generasi penerus yang handal. Harus dia sekolah, karena kebijakan sekarang hanya sampai SMP, berarti SMA ada di provinsi. Ya, tapi harus kita tetap penuhi. 9 tahun wajib belajar, wajib anak-anak kita. Kita berikan buku gratis dan sebagainya, itu sudah bagian dari program. Tapi juga pertanian tidak boleh kita tinggalkan, karena ini bagian dari penguatan ekonomi di kabupaten itu sendiri. Nah, jadi itu. Kalau menurut saya, jadi semua kita harus bijak melihat keadaan ini. Baik, waktu habis. Tepuk tangan ya.